namanya bisnis jangan pernah ada di zona nyaman. Dengan modal 600.000, saya udah sering ngomong di mana-mana 600.000 buat beli timbangan, buat bikin spanduk, buat bikin nota. 17 cabang. Dengan berapa brand, Pak? 17 cabang, brandnya ada Dida Laundry dan Jordan Laundry. Ya. Dan Laundry ini kan adalah usaha yang tahan dengan krisis, resistan. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Nah, di Laundry Story kali ini kita akan berjumpa dengan salah seorang pengusaha laundry sukses di Indonesia. Beliau juga sekarang masih aktif sebagai abdi negara. Beliau juga salah satu yang merancang berdirinya organisasi laundry terbesar di Indonesia, Asosiasi Laundry Indonesia. Siapakah beliau? Sudah ada di samping kita adalah Pak Rosul Nawawi. Pak Rosul. Kenapa Ketum? Sehat semua? Sehat. Gimana kabar? Kabar baik Pak Ketum. Kabar baik. Luar biasa toh kalau udah ada ala-ala militer. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Ketum udah dikunjungi. Saya dengan Mas Apik ini kawan lama. Kawan lama cuman karena sama-sama sibuk, kita jarang beraudiensi. Paling cuma lewat WhatsApp. Sekali ketemu di asosiasi, di rapat-rapat tertentu sering ketemu. Tapi yang intens wawancara seperti ini baru pertama kali ini dilakukan. Ya. Oke Pak Rosul, boleh diperkenalkan diri dulu Pak? Silakan. Baik Pak Ketum, saya nama Muhammad Rosul Nawawi. Lahirnya di Brebes, 12 Mei 78. Saya statusnya sudah beristri, anak satu, baru mau nambah Pak Ketum. Yes. Pak, anak satu, domisili di Cilandak, Jakarta Selatan. Saya sebenarnya sudah banyak memiliki usaha sebelum laundry. Okay. Cuman yang pencapaian terbesar adalah dari laundry, karena laundry saya sudah mempunyai basic ilmu dari beberapa kawan saya di Israel tentunya, beberapa rabi Yahudi. Yang mana ketika saya bertugas di sana di 2008, saya banyak beraudiensi dengan mereka, dan mereka kan ada sekitar 4 orang yang bisa bahasa Melayu, jadi ininya gampang lah untuk sharingnya. Dan saya sempat bertanya, apa sih hebatnya Israel kalau bisa menguasai dunia secara perekonomian? Bagaimana McD, bagaimana Starbucks, itu adalah perusahaan-perusahaan OBC, Operational Based Company, yang dimiliki oleh Israel. Tentunya masih banyak juga yang kita tidak tahu kan. Mungkin di bidang telekomunikasi segala macam mereka sangat dominan, dan itu menguasai secara global. Apa rahasianya? Dan itu dikasih sama mereka, rahasianya apa? Dan ketika kita mau pulang barulah saya dikasih tahu rahasianya apa gitu kan. Nanti saya akan kupas di akhir bincang-bincang kita. Karena kalau dikupas sekarang nggak seru. Jadi itu saya juga masih aktif di Tentara Nasional Indonesia, di Korps Marinir. Korps yang sangat saya banggakan. Di sana saya ditempa secara mental dan fisik, secara pemikiran juga, secara strategi juga di Korps Marinir. Yang tentunya ketika saya aplikasikan ke dunia bisnis, ya saya sangat yakin dan jadi menambah insight baru juga di dunia bisnis seperti itu Pak Ketum. Ke depan saya masih eksis di dunia laundry. Sekarang juga sudah mulai merambah ke kuliner, baik itu yang skala korporasi ataupun yang murni modal pribadi seperti itu Pak Ketum. Oke, siap. Jadi sekarang bisnisnya dulu berarti awal bisnisnya apa Pak? Dulu saya yang pertama berbisnis itu sebenarnya pangkalan minyak tanah. Pangkalan minyak tanah. Tahun berapa itu? Tahun 98 lah, 98. Pangkalannya di Jagakarsa dengan di Bogor. Dengan karyawan sekitar 15 orang. Rata-rata orang Tegal. Dia ngambil minyak dari saya, terus dimasukin di jerigen-jerigen itu, keliling kampung, keliling komplek, minyak tersebut. Itu bertahan sampai kemudian ada badai namanya konversi gas. Disitulah usaha minyak tutup, gulung tikar karena rumah tangga tidak ada yang pakai minyak tanah lagi, semuanya konversi ke gas 3 kilo, gas 12 kilo. Itulah namanya bisnis, jangan pernah ada di zona nyaman. Salah satunya itu. Ketika bisnis kita running jalan, tahu-tahu aturan pemerintah berganti.
pun yang sekali dengan bisnis laundry, jangan pernah nyaman di zona bisnis laundry. Yes. Itu akan berpengaruh ke kita juga. Akhirnya ketika minyak habis, ganti konversi gas, saya tidak melanjutkan di usaha gas. Kemudian saya berbisnis parkiran motor di stasiun-stasiun. Waktu itu belum begitu booming. Parkiran motor? Ya. Gimana itu konsepnya? Jadi kan di stasiun Pasar Minggu, stasiun Depok, stasiun Citayam itu kan di samping rel itu banyak lahan menganggur, isinya sampah, pohon-pohon pisang yang tidak terawat lah. Yes. Dari sana saya mengadakan kontrak dengan kepala stasiun mau naik kereta api. Waktu itu orang belum ada yang tahu dan orang belum tahu itu mau jadi apa. Jadi sewanya masih sangat murah. Untuk 600 sampai 1000 meter saya hanya dikenakan 5 juta setahun. Murah kan? Karena padahal per hari berapa? kita belum ngomong per hari. Ya. Karena kepala stasiun masih mau buat ngapain? Yes. Tempat begitu kok di opening gitu. Ya Pak, saya mau bikin parkiran motor. Emang laku? Ya kita coba aja Pak, siapa tahu laku gitu kan. Padahal saya udah sangat yakin, sudah didukung data yang sangat jelas, sebaran penumpang yang tiap hari dari pagi itu sekitar berapa puluh ribu datang ke situ. Ini adalah potensi pasar yang belum tergarap, potensi pasar yang belum tertampung. Ya. Ini saya buka sekaligus di 3 tempat, di Pasar Minggu, Depok Lama, sama stasiun Citayam. Yes. Dan nggak perlu waktu lama, parkiran motornya langsung booming. Sehari dapat satu tempat 300 motor. 300 motor kali 2.000. Berarti sehari 600.000 pakai room. 600.000 per hari. Dengan sewa 5 juta per tahun. Luar biasa. Lanjut. Itulah. Ketika sudah berjalan maju dan rame, disitulah mulai kelihatan. Akhirnya sewanya tidak diperpanjang. Sewanya diakuisisi. Oke lah, nggak apa-apa lah. Saya sudah balik modal, sudah dapat capital gain dari bisnisnya. Saya jual akhirnya bisnis tersebut. Bukan dijual, pengelolaannya dioper alih. Dengan kata lain dijual itu dengan nilai sekian. Akhirnya saya semua lepas bisnis penitipan motor di stasiun. Di sana saya beralih ke pecel lele. Tahun berapa Pak? Pecel lele tenda sekitar 2003 ya. 2003 2004. Itu Pak Ketum juga pernah makan kayaknya ya. Salah satunya di sini yang ya. Trakido itu ya. Yes. Sebelum digusur juga. Yeah. Tempatnya tempat-tempat nganggur yang di pinggir jalan. Waktu itu aturannya belum seketat sekarang. Jadi masih longgar. Kita berjualan di pinggir jalan pun di bawah jalan boleh. Itu saya lakoni sampai punya 5 cabang. Kemudian di saat saya harus pergi dinas ya tidak ada yang handling, saya belum bisa membuat tim, saya belum bisa membuat kepanjangan tangan saya, akhirnya bubar. Jadi waktu bubar pecel lelenya. Ada berapa cabang Pak? 5 cabang. Omsetnya satu malam itu antara 1,5 sampai 2 juta lah satu cabang. Itu bubar. Yang kemudian di 2009 saya memulai usaha laundry kiloan di dalam rumah komplek di garasi mobil. Ya, dengan modal 600.000, saya udah sering ngomong di mana-mana 600.000 buat beli timbangan, buat bikin spanduk, buat bikin nota. Bukalah saya usaha laundry di garasi rumah saya. Ada mesinnya Pak? Mesinnya udah kebakar semua kan kemarin. Enggak, maksudnya 600. Enggak pakai mesin. Enggak pakai mesin. Oke, nah mesin. Ini menarik Pak. Ini sesuai dengan channel saya yang sebelumnya. Buka laundry itu ternyata cuma berbekal sikat sama spanduk sudah bisa buka laundry. Dan ini buktinya. Jadi lanjut. Saya memulai usaha laundry cuma modal spanduk, nota, timbangan 5 good yang buat buah itu, jeglek itu aja. Itu kita mulai. Nyucinya pada dikucak pakai ember, dijemur. Kucak dijemur ya. Masih 4 hari jadi ya karena masih manual gitu. Ya seiring waktu bermetamorfosis, punya mesin segala macam, buka cabang, mulailah dengan sekarang mungkin mesinnya sudah canggih-canggih, bisa wet clean, semuanya sudah pakai Android segala macam. Itu adalah cerita 10 tahun kemudian. Di awal-awal bangun juga semuanya berdarah-darah Pak Ketum. Jadi kebetulan saya orangnya senang ngulik. Jadi untuk laundry ini insya Allah saya mulai dari penghilangan noda, setrika, ngelipat sampai problem solving di mesin, sampai menghitung HPP di manajemen laundry, insya Allah saya bisa karena kan kita menguasai mungkin dari bawah. Benar. Tahapnya dari step by step, bukan ujung-ujung dari pengusaha terus jual, enggak. Saya memang dari bawah, memang dari nol, memang dari
keadaan tidak mampu, ya, kita harus melakukan itu. Yang saya punya adalah semangat, daya juang, dan breakthrough terus ke atasnya itu. Keren. Itu yang harus dipunyai oleh teman-teman pengusaha seperti itu. Karena saya melihat juga banyak teman-teman yang startup baru sekarang Pak Ketum, mereka memang sangat gampang membuat viral. Tapi ketika usahanya jatuh sedikit, dia udah menyerah, dia udah mati. Itu kelemahannya startup seperti sekarang. Saya melihat dan mengamati banyak di UKM, banyak di kuliner, banyak di usaha laundry juga. Ketika dia ada masalah sedikit, dia akan pusing dan biasanya langsung tutup. Oke, mental itu pengaruh ya? Mental sangat pengaruh. Mentalnya mental petarung bukan, atau mentalnya hanya mental. Yes. Saya bilang bukan tebes ya, mentalnya cuman gampang putus asa aja. Karena nomor satu adalah mental. Sebagus apapun kita bangun suatu bisnis, tapi kalau mentalnya tidak ada ya percuma. Karena rohnya daripada bisnis adalah mental petarung tersebut. Oke, keren. Nah, perlu saya garis bawahi teman-teman bahwa Pak Rosul ini lumayan dikenal di Asosiasi Laundry karena beliau itu sering sharing. Jadi dulu masih asli itu masih berbentuk komunitas, belum organisasi resmi seperti sekarang di tahun 2015 mulai kita jadikan organisasi resmi ya Pak. Itu Pak Rosul sering sharing cara penanganan noda, bahkan cara bikin racik parfum sama deterjen ya Pak dulu ya. Pak Rosul ngajarin semua. Nah teman-teman itu banyak terbantu terutama pada waktu benerin mesin ya Pak. Jadi gimana sih memaintain mesin kalau memang teknisi datangnya telat misalnya, karena teknisi kan susah banget kan cari. Jadi kita maintain dulu, kalau memang cari spare part ya di toko spare part mungkin ada ya, tapi kalau untuk maintain awal dan maintain berkala itu penting. Nah Pak Rosul ini sering membantu kita. Oke, nah saya mau nanya Pak, kenapa sih kepikiran bisnis laundry Pak? Saya tuh sebenarnya dari awal laundry itu adalah kebutuhan pokok Pak Ketum. Semua orang butuh nyuci baju. Orang setelah makan enak, setelah punya mobil mewah, setelah punya privasi tertentu, cerita berikutnya adalah baju kotor. Baju kotor tuh tiap orang mesti punya. Dan di Jakarta ini ketika jadi kota metropolis, nyari pembantu susah. Suami istri sibuk kerja, kegiatannya banyak, makanya tidak sempat nyuci baju. Di sanalah sebenarnya ada peluang yang tidak terungkap. Dan ketika kita masuk laundry, ya bener. Dengan pertumbuhan sekarang yang sangat masif aja, laundry masih semuanya laku, masih semuanya kencang. Masih yang buka baru masih banyak. Apalagi di masa Covid tambah banyak juga yang buka ternyata. Jadi pelarian bisnis, jadi chain bisnis. Ketika dia usaha makanan nggak jalan, lari ke laundry. Ketika dia dikeluarin dari kantornya, lari ke laundry. Banyak sekali seperti itu. Benar. Itu terbukti sih Pak. Terbukti. Dan laundry ini kan adalah usaha yang tahan dengan krisis, resistan. Karena tidak ditutup pemerintah, tidak kena larangan PSBB, tidak ada kata basi, tidak ada di stop, karena laundry adalah sarana untuk pembasmian virus COVID itu sendiri. Karena di sana ada deterjen, ada parfum alkohol, ada dryer yang panas di atas 70 derajat. Itu membantu sekali sarana mematikan virus corona seperti itu. Budayakan mencuci di laundry lah. Budayakan mencuci di laundry ya, yang masih cuci di rumah-rumah. Kalau pengen sehat dari COVID, nyucilah ke laundry terdekat. Tapi pastikan laundrynya itu sudah tergabung dalam Asosiasi Laundry Indonesia dan sudah eco-label. Seperti itu Pak Ketum? Yes. Seperti itu. Keren banget, pesannya tersampaikan semua. Oke. Nah, sekarang berarti laundry itu masih ada Pak yang di Komplek Marinir itu masih ada ya? Laundry pertama saya yang di komplek tersebut pada bulan Juli kemarin tanggal 3 tuh terkena kebakaran. Jadi masalahnya adalah tetangga saya di rumah nomor 55, rumah saya nomor 51, itu lupa mematikan kompor. Suaminya sedang sakit karena dia buru-buru, dia langsung tinggal aja. Kejadiannya jam 11.40. Jadi kompornya naik, membakar plafonnya membakar rumahnya, kena tiupan angin. Akhirnya sampai juga ke rumah saya, walaupun saya rumah paling ujung. Jadi ada 6 rumah yang terbakar habis. Termasuk rumah saya, termasuk laundry saya yang pertama, laundry perjuangan. Itulah. Di sini juga ada pelajaran yang harus diambil oleh para pengusaha laundry. Ketika laundry kita kebakaran, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh? Langkah-langkah apa yang harus kita siapkan untuk istilahnya menyelesaikan kewajiban kita kepada konsumen. Saya ketika rumah saya terbakar habis, laundry saya terbakar habis, yang saya lakukan adalah menginventarisir orang yang
laundry ke tempat kita Pak Ketum. Oke. Mana yang sudah diambil, mana yang belum, mana yang ikut kebakar, berapa saya rekap semua. Oke. Setelah kita rekap, kita akan jawab satu persatu. Betul kan kita sudah berbasis data, berbasis pelanggan, semua datanya lengkap, semua nomor teleponnya ada. Jadi kita jawab satu persatu. Dari 120 pelanggan yang bajunya ikut terbakar, itu hampir 60 orang mengikhlaskan. Karena kita fast respon, kita menghubungi duluan, mereka mengikhlaskan tidak minta diganti. Jadi ya sudahlah, biarin kebakaran. Oh semuanya musibah. Ya, musibah. Terus yang 20% itu minta diganti dengan pencucian. Karena kita semua data, yang 60% tidak mau diganti, berarti saya pastikan berarti legowo, kita akan salam aja. Terima kasih banyak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya seperti itu Pak Ketum. Yang 20% minta cuci gratis. Oke, kita juga melayani. Dan sisanya itu adalah minta diganti dengan aturan yang kita buat di awal seperti itu. Ya sekitar 20 jutaan saya mengganti baju pelanggan. Itu tetap saya lakukan, tetap saya layani mereka demi sebuah nama profesional seperti itu. Profesionalisme. Akhirnya dalam jangka 1 minggu semuanya clear, semuanya selesai, dan sekarang proses pencucian yang di rumah saya alihkan ke Jalan Raya Jalan KKO. Jadi tidak ada masalah, semuanya happy ending, semuanya senang Pak Ketum. Di balik musibah ternyata ketika kita berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan sangat soft approach, ada suatu semangat baru, ada suatu effort baru bahwa kita ternyata bisa melewati itu dengan happy ending. Tidak ada pertumpahan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada permasalahan, tidak ada sampai ribut-ribut segala macam. Semuanya clear, semuanya selesai, semuanya happy seperti itu Pak Ketum. Yes, luar biasa ya. Makanya kemarin pas habis kebakaran itu saya turut prihatin juga Pak. Ya. Tapi mentalnya luar biasa ini Pak Rosul bersama keluarga ini bisa melewati itu semuanya. Bahkan kita dari teman-teman asli kemarin berkunjung aja malah kita yang kasih semangat. Harusnya kan kita yang menyemangati yang korban ya. Ya lucunya gini, ketika saya terjadi kebakaran, saya sudah didaulat oleh ketua asli Bali di Abdi bahwa saya akan jadi narasumber Zoom meeting. Pas hari kebakarannya di Abdi tanya, Pak lanjut, emang kenapa? Tidak ada masalah. Jadi siangnya kebakaran, sorenya saya langsung Zoom meeting memberikan materi narasumber di asosiasi asli chapter Bali seperti itu. Ini nggak ada masalah. Ya, itu istilahnya apa yang sudah kita gariskan, apa yang kita rencanakan tetap harus berlanjut. Kebakaran tidak pakai rencana, tapi narasumber udah direncanakan berminggu-minggu sebelumnya, jadi tetap harus jalan seperti itu Pak Ketum. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, tadi sudah dikasih tips dan trik gimana sih Pak Rosul bisa melewati itu semuanya, sampai dikasih tips cara menangani komplain pelanggan-pelanggan jadi yang menjadi korban di kebakaran, karena kan pasti ya banyak baju yang terbakar kan. Tadi ada beberapa trik, tips juga, beberapa poin yang memang teman-teman bisa tulis, bisa catat, dan bisa tanyakan lah nanti ke Pak Rosul. Oke, nanti ada kontaknya Pak Rosul di akhir acara, kita akan sebutkan di sana. Oke, nah sekarang berarti berjalan waktu laundry-nya sudah ada berapa cabang nih Pak? Sekarang di 17 ya Pak Ketum. 17 cabang. 17 cabang. Dengan berapa brand Pak? 17 cabang, brandnya ada Dida Laundry dan Jordan Laundry. Jordan Laundry, oke. Ya, itu yang punya saya pribadi lah. Tidak ada franchise, tidak ada donatur lain, semuanya murni punya saya sendiri. Ini juga kita mengembangkan juga yang versi Joss Laundry, versi korporasi. Joss Laundry. Ini mungkin akan kita bahas di ke depan Pak Ketum ya. Karena inilah pintu gerbang untuk menjadi nasional, pintu gerbang untuk jadi go public. Karena kalau teman-teman tidak upgrade ke sana, saya kira akan jauh tertinggal, akan jauh melambat pergerakannya, dan mungkin bisa jadi juga akan menjadi bagian dari rencana bisnis orang lain seperti itu Pak Ketum. Jadi yang tidak boleh sampai teman-teman tidak melakukan. Ke depan dengan korporasi ini kita akan menjadikan laundry sebagai pintu gerbang, memperkuat salah satu daya saing dan memajukan ekonomi Indonesia seperti itu Pak Ketum. Oke. Terus selain Jordan Laundry untuk jasa laundry, ada untuk penjualan mesin ya Pak? Betul sekali Pak Ketum. Itulah kembali dari jawaban Rabi Israel dulu. Saya kan dikasih kunci. Kalau kamu masuk dari bidang, berjalanlah dari hulu sampai hilir. Oke. Beberapa teman sempat mengecap saya adalah
rakus. Beberapa teman ngecap saya, kok seperti itu? Ya, saya waktu itu tidak marah. Saya cuma senyum-senyum aja. Maklum mereka belum pernah melihat ke Israel, belum pernah menyamakan frekuensi. Ya saya tidak marah, saya cuma ketawa aja. Oke. Pada suatu saat kamu pun akan menyusul saya seperti itu juga. Iya. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu core bisnis laundry, kalau bisa ya dari hulu sampai hilir kita sudah bisa semua. Yes. Dari laundrynya itu sendiri, dari mesin, dari chemical, dari perlengkapannya plastik, hanger, terus aplikasinya, semua kalau bisa ada di bawah link bisnis kita. Oke. Itu bukannya konglomerasi, itu bukan. Kalau mau bagus seperti itu, polanya bermacam-macam. Ada nanti kok pakai kolaborasi, ada bareng-bareng, atau seperti apa. Mana yang lebih bagus dan mana yang lebih enak diterapkan di suatu wilayah. Akan sangat salah ketika Anda mengecap bahwa korporasi ini adalah kapitalisme. Salah besar menurut saya. Karena menurut saya kapitalisme adalah ucapan yang dilontarkan oleh seseorang kepada suatu kelompok yang maju. Mereka kebanyakan seperti itu. Padahal kalau dia pun sendiri sebenarnya dia lebih kapitalis daripada yang rame-rame itu. Okay. Sendiri menguasai banyak daripada rame-rame menguasai banyak. Belum ke sana kali. Belum ke sana dia. Ketika dia sudah ke sana ya dia akan tahu artinya kebersamaan, artinya keberkahan bersama, bagaimana insight baru terbangun, bagaimana jaringan baru terbangun, bagaimana semangat baru terbangun, dan juga secara finansial juga lebih ringan. Makanya saya akan kasih bocoran sedikit. Ke depan saya akan membangun suatu laundry dengan ILBP, investor lokal berbasis pelanggan. Jadi laundry yang kita bangun adalah dibiayai oleh customer-nya tersebut. Dan itu sebenarnya kalau kita mau dan punya legal hukum yang bagus pun bukan suatu hal yang susah. Dan itu udah dilakukan oleh negara-negara besar sebenarnya. Benar. Betul. Ya, menarik, keren. Tapi intinya adalah dari segi sekian banyak bisnis yang dijalankan, tapi emang yang paling penting adalah manajemen ya, benar ya Pak? Manajemen adalah kekuatan daripada suatu besarnya perusahaan. Tanpa manajemen yang kuat, tanpa sosok figur yang kuat, Anda tidak akan bisa membangun sebuah tim. Oke. Karena ketika kita hebat di suatu bidang, belum tentu kita jago di bidang yang lainnya. Makanya kita cari orang yang bagus, orang yang bagus di bidangnya untuk kita rekrut atau kita ambil sebagai tim kita, sebagai perpanjangan tangan kita. Ketika sudah bagus dijalankan ya tinggal fotokopi aja seperti apa programnya. Jadi Anda yang saat ini belum buka cabang, berarti secara manajemen saya pastikan masih pribadi semua. Dan itu kelemahannya, banyak kan usaha-usaha anak negeri itu seperti itu. Efeknya apa? Ketika usahanya yang foundernya meninggal, usahanya juga meninggal. Dia lupa bersistem, dia lupa berkorporasi, dia lupa membentuk jaringannya sendiri. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan dari Cina, dari Israel, dari Amerika, dari Barat. Ketika dia masuk dalam suatu bidang bisnis, dia akan berkorporasi, dia akan membentuk sistemnya. Ketika foundernya meninggal, perusahaannya tambah besar malahan. Seperti itu Pak Ketum. Itu yang harus dilakukan banyak oleh teman-teman pengusaha adalah itu. Jangan lupa berkorporasi, jangan lupa membuka cabang, jangan lupa membuat tim. Itu aja. Itu banyak belum dilakukan. Ketika teman-teman itu nggak buka cabang, saya pastikan Anda masih di zona 1 terus kan gitu. Zona 1 itu apa? Zona 1 ya zona belum berkembang. Masih self employee bener kan gitu. Tadi Pak Rasul sudah menjelaskan detail banget apa aja yang perlu kita lakukan. Pengembangan apa aja yang perlu kita lakukan di bisnis, terutama di bisnis laundry ya teman-teman. Gimana perjalanan Pak Rasul dari awal seperti apa, cuman berbekal sikat sama spanduk, sekarang semakin luar biasa. Jadi memang ada hal yang luar biasa di balik itu semua, salah satunya adalah mental dan networkingnya bagus banget Pak Rasul ini. Nah, mungkin selain itu kan modal Pak ya, biasanya kan ada permasalahan di modal teman-teman untuk membangun bisnis. Karena Jordan Laundry kita lihat rata-rata modalnya berapa ya bikin Jordan Laundry itu Pak? Bikin Jordan Laundry paling murah itu 600 juta. 600 juta kita paling murah. Paling mahalnya 1,2 lah. 1,2 miliar. Miliar betul. Dan dulu saya untuk membayarnya sudah takut. Sekarang ya sudah nggak takut lagi dan sekarang sudah main gas-gasan terus Pak Ketum. Ketika ada tempat baru, kepikiran saya adalah buka laundry, buka kuliner, buka ini. Antara saya seperti itu. Shiftingnya menuju ke yang sebelumnya sewa tempat atau mungkin setup laundry itu biasanya berapa sebelum Jordan Laundry? Sebelumnya kan kalau sewa tempat laundry kan saya belum berani yang gede-gede, paling sewa tempat yang 15 juta,
20 juta. Setup laundry semuanya habis berapa? Sebelum Jordan paling habis sekitar 70 sampai 80 juta. Itu paling mahal lah. Itu juga sesuatu yang sangat wah menurut saya. Tapi ketika saya melangkah di sana kok lautnya jadi merah gitu loh. Karena banyak pesaing dan banyak orang yang bisa mengikuti saya gitu loh. Di sana kalau mau naik grade ya naik grade sekalian. Karena di zona 600 juta sampai 1 miliar 1,2 miliar itu zona biru. Yang mau ngejar silakan aja gitu. Tapi siapkan modal, mental dan fisik gitu. Nah, untuk mencapai shifting yang dari yang cuman puluhan juta, 70 juta menjadi 600 juta, ini kan selisih yang sangat panjang, Pak. Itu pertimbangannya apa? Terus di tahun berapa, Pak, itu diambil keputusan? 2016 lah. Berarti saya memutuskan hijrah ke sana, karena pertimbangannya laundry akan semakin banyak. Kalau saya main yang biasa-biasa aja, udah banyak. Berenangnya di lautan yang sudah merah zonanya. Tapi ketika saya masuk ke zona yang Blue Ocean, saya sendirian. Mungkin bisa dilihat Jordan ada di semua jalan raya yang sewa tempatnya mahal. Mungkin bagi teman-teman untuk memulai pun mesti akan berpikir panjang. Untuk memulai pun akan lama surveinya. Tapi kalau saya nggak perlu lama-lama. Ketika menurut saya masuk ya saya sudah langsung buka dan langsung dirikan. Walaupun ada 1-2 yang perjalanannya juga harus berdarah-darah, saya mesti gini. Tapi ketika sudah berhasil ya enjoy aja. Polanya udah tahu ya, Pak? Sudah tahu, polanya sudah tahu, habitnya sudah tahu, perilaku pasien sudah tahu. Ya alhamdulillah di masa Covid pun kita masih bertahan Pak Ketum seperti itu. Bahkan buka laundry ya? Bahkan buka laundry di masa Covid. Bahkan terus ekspansi. Yang sebagian teman-teman saya mereka ngeluh omset, ngeluh segala macam. Itulah karena ketika satu tempat saja turun, belum tentu di tempat lain turun. Dengan punya banyak, kita akan saling menutupi Pak Ketum seperti itu. Dan kalau saya boleh evaluasi, di masa Covid ini ada beberapa perilaku juga tentang laundry. Perlu saya kupas di sini Pak Ketum? Silakan Pak. Jadi beberapa laundry yang ada di area-area kampus itu akan tutup. Karena mahasiswanya tidak masuk. Beberapa laundry Satuan Premium juga mengalami penyusutan drastis. Karena orang tidak ada lagi yang ngantor, baju kerja tidak di laundry, pesta tidak ada, baju pesta tidak ada, baju dinas pun terbatas seperti itu. Karena banyak kegiatan WFH. Yang bertahan adalah laundry kiloan yang memadukan dengan Satuan Premium. Berarti tengah-tengah ya Pak? Itu yang bertahan yang tengah-tengah. Boleh teman-teman cek yang Satuan Premium sekelas AAA, sekelas LLLL, sekelas SUU, semuanya meradang, semuanya memangkas karyawannya. Pun teman-teman yang buka usaha laundry kiloan yang menengah bawah, terlalu bawah banget, ini juga habis. Karena daya beli masyarakat di sana sudah tidak ada lagi. Mereka dikeluarin dari kerja, buru-buru buat laundry, buat makannya susah. Akhirnya berimbas ke usaha laundrynya. Yang tetap bertahan adalah laundry yang ada di tengah-tengah. Itu bertahan panjang gitu. Bahkan kalau kita amati di kalangan menengah tidak ada penurunan signifikan, paling hanya 10-20% aja. Setelah masa PSBB selesai juga kembali normal seperti itu. Itu juga teman-teman perlu belajar, jangan melulu belajar tentang teknis laundry. Belajar noda, belajar setrika itu wajib. Tapi sesekali juga belajar tentang strategi, belajar tentang performance laundry secara umum. Strategi globalnya seperti apa sih? Ya, kita perlu duduk bareng, kita perlu sharing bareng, biar semuanya tahu, semuanya terbuka mindsetnya. Jadi mengarahkan bisnis juga tidak asal-asalan aja. Tahu strategi bisnis di arah pandemi seperti apa, strategi bisnis ke depan seperti apa setelah pandemi. Ini sekarang ada second wave PSBB lagi seperti apa, harus siap terus. Bahkan tadi pagi pun saya jam 6:30 sudah meeting dengan karyawan saya menyikapi pidato Pak Anies Baswedan semalam bahwa akan diadakan PSBB tanggal 14 September yang kedua. Saya paginya langsung meeting semua. Baik itu sopir saya, teknisi, maupun admin toko saya. Mereka harus tahu dengan keadaan terkini. Mereka harus maklum dengan keadaan terkini. Mereka harus update dengan keadaan terkini. Karena percuma kalau bosnya tahu, tapi anak buahnya nggak tahu, ya sama aja. Tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke akar rumput. Seperti itu Pak Ketum. Berarti sekaligus menyusun strategi apa yang harus dilakukan selama masa PSBB. Gitu. Betul. Ini adalah second wave, gelombang kedua. Biasanya lebih parah daripada gelombang pertama. Yang tidak punya persiapan, yang tidak punya strategi khusus baru, ya siap-siap aja. Ada akan
jadi rencana bisnis orang lain seperti itu. Benar sekali. Karena dari semalam pas Pak Anies pidato itu sudah kita lihat di timeline di entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, semua teman-teman udah siap-siap nih. Mungkin akan ada badai lagi gitu loh. Betul. Seperti itu. Beruntung laundry tidak termasuk usaha yang ditutup, tapi yang berusaha di kuliner, siapkan langkah cadangan Anda, siapkan insurgency planning Anda. Ketika Anda tidak melakukan insurgency planning, rencana A, B, C, percayalah, Anda akan bisnis sendiri. Seperti itu. Dalam bisnis, insurgency planning adalah wajib. Ketika rencana A gagal, rencana B jalankan. Rencana B gagal, rencana C jalankan. Seperti itu Pak Ketum. Siap Pak Rasul. Wih, lengkap ya. Lengkap banget ini teman-teman yang disampaikan Pak Rasul. Selain kita sempat sharing juga kalau teman-teman lihat di YouTube channelnya Asosiasi Laundry Indonesia, Pak Rasul juga pernah jadi narasumber kita untuk memotivasi teman-teman juga di kala masa pandemi. Karena kita lihat Pak Rasul juga lumayan keren, mentalnya luar biasa. Kita juga butuh motivasi karena juga ya seperti Pak Rasul sampaikan tadi, kita tidak melulu paham tentang teknis, cara mencuci, cara ngeringin baju, cara nyetrika, itu cukup sekarang kita delegasikan ke karyawan. Jadi kita sebagai business owner, tugas kita adalah sekarang memikirkan strategi bisnis. Ke depan ini bisnis mau diapakan, kita mau performa untuk mendevelop bisnisnya mau seperti apa, seperti Pak Rasul tadi, tiba-tiba dari 70 juta, terus karena memang ada ide, ada konsep dan memang itu bisa dijalankan, Pak Rasul langsung eksekusi ya Pak. 600 juta, langkah yang luar biasa. Mungkin teman-teman di sini coba lihat, nggak mungkin nah ini udah terbukti. Di sini orangnya ada di sini. Seperti apa sih membangun bisnisnya? Saya sebagai saksi hidup, Pak Rasul membangun bisnis dari awal seperti apa hingga sekarang luar biasa, menginspirasi kita semua untuk menuju ke sana. Bahkan Pak Rasul kan membuka untuk kolaborasi bareng ya Pak. Ya. Teman-teman kalau mau sinergi, berkolaborasi bisa bersama Pak Rasul. Nah tadi kan sempat kita bahas juga bahwa Pak Rasul selain ada jasa laundry kan juga ada jasa, bukan jasa sih, penyedia perlengkapan laundry, entah itu mesin, entah itu chemical dan sebagainya. Mesin-mesinnya sendiri ada merek tertentu ya Pak? Betul Pak Ketum, makanya di awal buka laundry saya sudah menentukan bahwa saya akan main di zona kiloan dan satuan premium. Makanya dari sana itu adalah pijakan saya untuk memilih mesin Pak Ketum. Mesin mana yang harus saya pilih? Brandnya akhirnya saya jatuh ke Speedqueen, karena Speedqueen buat kiloan bisa, buat satuan premium juga bisa. Makanya saya pilih Speedqueen dari awal karena sesuai dengan platform bisnis saya. Saya nggak memilih brand lain karena platform bisnis saya ada di situ. Ketika menunjang, ya bener. Buat kiloan juga bisa. Satuan premium, weight clean segala macam, Speedqueen mendukung dan punya produknya dan harganya juga cukup terjangkau. Itu alasannya kenapa saya memilih Speedqueen. After sales-nya juga MOU dengan kita itu tanpa batas, spare part-nya juga jor-joran, harganya murah, maintenance juga gampang. Dan itu saya pilih versi Amerika. Versi Cina saya juga mengageni Midea Pak Ketum. Sambil sesekali saya juga menginspirasi teman-teman produsen lokal, terutama dryer, untuk mereka naik kelas dari dryernya yang rumahan, yang istilahnya masih jadul banget untuk di branding jadi dryer yang siap pakai oleh pengusaha-pengusaha laundry untuk komersial ya akan sangat berdosa saya sebagai seorang nasionalisme tidak memajukan produsen lokal. Makanya ketika apa yang bisa dikerjakan di lokal saya akan mendorong mereka. Pertama adalah di chemical kan teman-teman saya juga sering sharing masalah sabun, parfum, biar mereka semua berdaya di negeri sendiri, menggunakan produk sendiri. Untuk mesin memang agak berat karena ada transfer of teknologi yang tidak gampang ternyata Pak Ketum. Kendalanya di situ. Dari kita mengulik masalah kipas blower aja akan lama membahasnya ternyata. Kelemahannya dryer lokal adalah apinya masih merah, flow-nya dryer masih kurang kencang, makanya dia keringnya lama. Saya udah berdiskusi dengan beberapa teman-teman pengrajinnya, produsennya, ini loh Pak yang perlu dibenerin. Ada yang mau, ada yang malah marah sama saya, kan lucu sebenarnya. Saya ini pelaku bisnisnya, saya tahu ininya, saya juga tahu mesin Amerika juga seperti apa dalemannya. Ini punya ada yang perlu dibenerin. Kalau yang open mind mereka betulin. Ya ada beberapa yang sudah berhasil melewati fase itu. Mau bilang ini tinggal rebranding, penampilan yang diperbagus, insya Allah mesinnya akan bagus dan dipakai oleh teman-teman pengusaha ini merasa pede Pak Ketum. Benar. Itu yang ada di Jordan. Jadi Jordan ini Jordan mesin laundry ini saya bentuk dia sebagai distributor juga menyediakan unit-unitnya. Kita juga menginstalasi,
Kita juga dengan ada after sales-nya juga Ya. Pak Ketum. Termasuk servisnya, garansi servisnya semua kita yang pegang. Oke. Saya ada 15 teknisi yang tiap hari keliling Jakarta mensupport teman-teman yang memerlukan bantuan kita Pak Ketum. Ya, ya. Dan itu adalah salah satu kekuatan Jordan adalah di after sales service. After sales. Di penjualan saya masih kurang push, saya kuatin di after sales service karena disitulah kepercayaan konsumen akan meningkat dan akan loyal dengan Jordan Pak Ketum. Seperti Iya, itu. benar. Dan itu yang sangat kita butuhkan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha laundry adalah after sales. Jadi kalau mesin kita mati itu, kalau telepon kan ke customer service atau ke teknisi itu kan susah. Biasanya 3 hari lagi baru datang dan sebagainya ya. Dari hulu ke hilir, karena tadi laundry juga udah banyak ya Pak Rasul sendiri pasti butuh teknisi kan di sana. Betul, ya? betul. Pasti butuh teknisi. Karena dari 17 laundry itu kalau muter aja kalau 3 bulan sekali kan akan ketemu juga Pak Ketum. Kalau teknisi yang nggak ada job luar, dan Udah main service situ Jordan aja udah Udah jadi kan gitu. Mesinnya satu outlet bisa 13, 12 set. Itu kerja 2 hari juga belum selesai. Karena mesinnya banyak, masih di maintenance. Saya harus punya teknisi sendiri. Ya kalau memang ada job di luar ya itu adalah rezeki tambahannya Pak Ketum, seperti itu. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya teman-teman. Kita habis ini boleh ya Pak kita keliling-keliling ke Jordan Boleh. Laundry ya Pak? Kita keliling ke beberapa cabang yang terdekat Yes. untuk diambil gambarnya biar nanti enakan seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan mereview laundrynya di tempatnya Pak Rosul seperti apa sih yang di area Jakarta Selatan rata-rata ya Pak? Ya, di betul. Jakarta Selatan ya, di area elit lah seperti itu. Kita bisa lihat gimana konsepnya, penempatannya, posisinya, lokasi laundrynya di mana, terus sambil untuk penataannya seperti apa, karena seperti yang kita tahu salah satu untuk efisiensi di sisi laundry salah satunya adalah layout. Jadi layout laundry itu juga penting. Misalnya dari tempat penerimaan di kasir, pencucian hingga packing hingga balik lagi ke kasir itu penting banget. Nah, nanti kita akan lihat di Jordan Laundry seperti apa. Kita akan review ke sana ya Pak Rasul ya. Boleh Pak Ketum. Oke, karena waktu juga sudah terbatas, mungkin ada saran lain untuk teman-teman. Jadi bagi kita para pengusaha laundry ada saran Pak terakhir Pak? Saya akan memberikan quote statement begini Pak Ketum. Yes. Anda boleh berjuang dan sengsara. Anda boleh pusing memikirkan gaji karyawan. Anda boleh berdarah-darah dalam memajukan usaha Anda. Tapi ingat, jangan pernah kehilangan waktu untuk bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Majulah pengusaha laundry Indonesia. Kita dalam naungan sama Asosiasi Laundry Indonesia. Saya bisa, Anda pasti bisa. Demikian, terima kasih. Wih, keren. Terima kasih banyak Pak Rasul atas pesan yang disampaikan. Teman-teman ingat selalu pesan yang disampaikan oleh Pak Rasul tadi. Banyak banget kan yang perlu dicatat. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, teman-teman, habis ini kita akan review Jordan Laundry. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan saya terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Apik Primadia. Saya Rasul Nawawi. Jangan lupa Subscribe di sini. Oke, terima kasih banyak. Kami semua undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Pesawatnya sorry Pak. Sudah siap Pak bertanya? Jawabnya. Konsepnya seperti apa kita bisa lihat seperti itu. Kok belepotan itu? Belepotan.